Iya, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Baik. Baik? Baik ya? Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin Ibu minta perwakilan dari kalian untuk pimpin doa supaya sebentar apa yang kita pelajari dapat diterima dengan baik. Ya? Ya. Mungkin siapa bisa bantu Ibu untuk pimpin doa? Oh iya, Ajis. Mari Ajis, silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. Terima kasih Ajis. Nah, sepertinya ini ada 5 kursi kosong ya. Ketua kelas yang 5 teman ini di mana? Keterangannya? 3 sakit, 2 izin. 3 sakit, 2 izin. Ya pas 5 orang ya. Iya. Lanjut kita cek kesiapan kelas dulu. Jadi Ibu minta silakan cek di laci-laci meja atau di sisi kanan atau kiri. Jangan sampai masih ada sampah. Karena kalau kita belajar dalam keadaan yang bersih juga kan bagus. Sesuai dengan firman bahwa bersih itu sebagian dari iman. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai, Ibu mengingatkan kembali terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama pada pertemuan sebelumnya. Ya. Ini jelas ya? Kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama kemarin, bahwa yang pertama itu hadir tepat waktu, yang kedua berbicara dengan sopan, yang ketiga saling menghargai, keempat ya, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan, dan yang terakhir yaitu harus aktif dan bersemangat. Selanjutnya, Ibu punya sebuah tayangan video, ini berupa persepsi. Jadi silakan disimak video nanti. Kemudian ada 2 pertanyaan yang nanti harus dijawab berdasarkan video. Ketika akan berangkat ke sekolah, Zaya dan ayahnya melewati tiang listrik. Zaya penasaran dengan tinggi tiang listrik tersebut. Zaya tahu bahwa tinggi badan dia adalah 180 cm. Dan dia juga sudah mengukur jarak dia berdiri dengan tiang listrik adalah 2 meter. Kira-kira bagaimana ya cara saya menghitung ketinggian tiang listrik tersebut? Setelah menyimak video tadi, kemudian jika muncul pertanyaan yang pertama seperti apa saja yang kalian ketahui dari video tersebut? Kita tahu cara mengukur ketinggian suatu bangunan atau benda. Iya. Dari video tadi berarti bisa tahu bagaimana cara kita mengukur tinggi dari tiang. Karena video tadi tiang yang ditampilkan berarti ketinggian dari tiang. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan tinggi tiang tersebut dari video tadi. Kemudian tahu bahwa yang akan diukur yaitu tinggi tiang. Nah,
selanjutnya bagaimana cara untuk mengukur tinggi tiang tersebut? Oh iya, silakan Wita. Dari definisi perbandingan trigonometri. Iya. Jadi untuk mengukur tinggi dari tiang tersebut berdasarkan video tadi, kita gunakan definisi perbandingan trigonometri. Baik. Oke, tadi persepsi sudah. Berikut Ibu punya satu video motivasi atau manfaat dari mempelajari materi yang nanti kita sama-sama bahas. Jadi untuk videonya silakan disimak. Dari video tadi, apa saja manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dari video tadi yang pertama apa? Tampilan pertama tadi? Ya, navigasi pesawat. Berikut apa lagi? Ada roket. Berikut gerhana matahari. Dan yang terakhir tadi bisa mengukur ketinggian dari tiang bendera. Ya, selanjutnya ini Ibu sengaja tampilkan acuan terhadap model pembelajaran yang kita pakai pada pembelajaran pagi hari ini. Jadi acuan yang pertama, ini karena model pembelajaran yang Ibu pakai yaitu salah satu model pembelajaran inovatif, yaitu model project based learning, atau biasa orang-orang kenal dengan istilah model PJBL. Jadi di dalam model PJBL ini ada acuannya atau tahapan-tahapan. Jadi sebentar ketika prosesnya jalan, berarti kalian tidak boleh keluar dari acuan-acuan ini atau tahapan dari model PJBL ini. Jadi tahapan yang pertama di situ yaitu menentukan pertanyaan atau masalah utama. Yang kedua, merencanakan proyek. Yang ketiga, membuat jadwal penyelesaian proyek. Dan keempat, memonitor. Ya, yang kelima, mempresentasikan dan menguji ya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Baik. Jadi Ibu ulangi, sebentar ketika kegiatannya jalan, ini harus berdasarkan acuan dari model yang kita pakai. Yaitu ada 6 tahapan ini. Ya, ini sebagai acuan biar nanti kegiatan sebentar tidak boleh keluar dari sini. Paham ya? Ya. Ini sepertinya baru masuk jam keempat dong, mulai agak ini. Jadi selanjutnya sebelum kita mulai ke topik, mungkin kita ice breaking dulu supaya semangat belajar pada pagi hari ini dia bangkit lagi. Ya? Ya, saya mulai ya. Tepuk tangan P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya kita pindah ke slide lagi.
Oke. Ya. Topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang trigonometri. Ini karena dari motivasi, kemudian apersepsi tadi juga kalian sudah tahu bahwa tampilan-tampilan video tadi dia pastinya mengarah ke trigonometri. Jadi pada pagi hari ini materi trigonometri ini punya dua tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jadi yang pertama, dengan menggunakan model PJBL atau Project Based Learning, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menerapkan konsep perbandingan trigonometri, dan tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu memecahkan masalah terkait perbandingan trigonometri. Iya, sekedar informasi bahwa di dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu menggunakan 3 model penilaian, ya. Jadi yang pertama itu ada penilaian sikap. Sikapnya di sini terkait dengan nilai-nilai P5. Ibu ambil 3 nilai saja, yaitu ada gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi nanti Ibu nilai berdasarkan itu untuk penilaian sikap. Selanjutnya ada yang kedua, ada penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilan ini diambil dari sebentar kalian punya proses dalam proses pengerjaan proyek. Jadi kalian punya keterampilan juga harus dinilai. Dan penilaian yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan. Jadi nanti selesai pembelajaran, Ibu kasih soal itu untuk mengukur kalian punya pemahaman terhadap konsep yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi Ibu ulangi, untuk teknik penilaian kita itu ada 3 yang mau dinilai, yaitu ada penilaian sikap, ada penilaian apa tadi? Keterampilan, dan yang terakhir penilaian pengetahuan. Jadi setiap kegiatan itu punya penilaian, ya. Jadi nanti sebentar ketika pengerjaan proyek itu Ibu bakal nilai. Jadi harus serius sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah buat tadi. Ini Ibu punya format, ya. Di dalam format ini nanti ada kalian punya nama siswa atau peserta didik. Kemudian ada lagi nilai-nilai yang Ibu ambil, yang Ibu nilai, yaitu yang pertama ada berpikir kritis, ada kreatif, dan ada gotong royong. Ya. Kualifikasinya itu kurang baik, baik, dan sangat baik. Jadi Ibu harapkan semoga penilaian-penilaian ini juga harus maksimal, ya, sesuai dengan kalian punya aktivitas. Ya. Selanjutnya sesuai dengan kita punya tahapan tadi, bahwa tahapan yang pertama itu menentukan pertanyaan atau masalah utama. Jadi silakan disimak, perhatikan slide-nya. Yaitu Budi yang pertama berdiri dengan melihat ujung tiang listrik membentuk sudut 60 derajat. Dan ketika bergerak menjauhi tiang listrik sejauh 10 meter membentuk sudut 45 derajat. Nah, pertanyaan yang muncul yaitu berapa tinggi tiang tersebut? Ini gambarnya. Ibu sengaja buat seperti ini. Ada tiang listrik, kemudian ada Budi. Jadi sesuai dengan permasalahan bahwa awalnya itu Budi melihat tiang listrik membentuk sudut 60 derajat. Duduk saya sesuai kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, kelompok terakhir. Sudah? Ya, silakan dibentuk duduk sesuai kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 ya, sorry. Kelompok 3-nya di sini. Kemudian kelompok 5.
Ya, kelompok 5 nih 7. Iya, silakan pilih masalah pada LKPD masing-masing kelompok, tentukan satu. Tentukan satu saja, iya, satu masalah saja dari situ. Satu. Kemudian di LKPD ini juga ada langkah-langkah penyelesaian. Sudah ya? Ya, penyelesaian. Jadi kita sepakati dulu, waktu pengerjaan ini berapa? Berapa menit? Berapa? 50. Kita punya waktu 90 menit ini. Udah? Jadi pengerjaan proyek berapa dulu? Berapa menit? Berapa puluh menit? 25. Sepakat ya, waktu pengerjaan 40 menit? Iya. Silakan siapkan alat dan bahan yang kemarin Ibu sudah suruh siapkan itu. Iya. Kertas, penggaris. Nah, kita sudah punya penggaris, mana pegang? Dia pilih masalah. Oh, kemarin. Ini tangannya. Supaya nanti terbentuk segitiga siku-siku. Nah, kayak ini kan layang-layang kan dia mau tinggi. Nah, tinggi. Dia punya tinggi ini bisa ini ke atas baru miring. Oh, ini kan miring nih, sekarang miring, talinya miring. Nah, segitiga siku-siku terbentuk, toh? Ke tengah sedikit Andin. Tuh, nama kelompok toh? Iya. Ke tengah sedikit. Nanti anggotanya di bawah, nama-nama anggotanya di bawah. Oh. Kemudian kelompok 3 Selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk presentasi. Jadi kelompok yang maju presentasi, misalnya kelompok 1 duluan, berarti kelompok yang lain perhatikan supaya kalau ada yang kurang jelas langsung tanya ke kelompok 1. Paham ya? Paham. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk kenalan sama hasil diskusi kami. Dan kalau teman-teman perhatikan, dan di sini ada ilustrasi manusia atau seorang anak dengan objek yang dilihat atau sebuah pohon. Hitunglah tinggi pohon tersebut. Sebelum kita masuk ke penyelesaian yang lebih rinci, saya ingin kenalkan dulu sama teman-teman. Sisi yang dimaksud di sini adalah si perempuan ini. Nah, objek yang dituju adalah pohon ini. Kita akan kenalan dengan yang diketahui dahulu. Jarak pohon dengan siswa adalah 6 meter. Nah, objeknya di sini, siswanya di sini. Ketika dia melihat objek atau melihat pohon tersebut, jarak siswa dan jarak perempuan tersebut terhadap pohon jaraknya adalah 6 meter. Lalu sudut elevansi. Nah, untuk teman-teman ketahui, sudut elevansi adalah sudut yang didapat dari jarak seseorang, jarak
sudut. Nah, sudut tersebut disebut dengan sudut elevasi. Nah, kalau jarak pohon dengan siswa sudah diketahui, sudut elevansinya juga sudah diketahui, tinggi anaknya juga sudah diketahui. Yang ditanya adalah tinggi pohon. Tinggi pohon di sini belum diketahui, ya. Ukurannya itu berapa. Nah, di sini kelompok 1 menggunakan rumus tangen. Bisa teman-teman lihat di sini, tangen X sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depan per sisi samping merupakan rumus dari tangen itu sendiri. Saya rasa itu cukup. Selanjutnya, mungkin di sini ada kekurangan dari presentasi saya. Terkait hal itu, saya itu jaga Evangelism pakai bahasa baku. Bagaimana dari teman-teman? Ada yang menanggapi? Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kenapa hasil akhir dari sisi depan bisa menjadi 3,46? Bukankah di situ telah tertera 2/3? Begitu saja, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, kenapa kok di sini nilai X atau sisi depannya bisa kelompok 1 simpulkan sebagai 3,4? Padahal pada step akhir atau terakhir itu adalah 2/3. Nah, kalau teman-teman cek di kalkulator, teman-teman hitung 2/3 hasil akhirnya adalah 3,46. Jadi dari kelompok 3 ada tanggapan lanjutan? Tidak. Nah, kita masuk kepada diketahui. Nah, diketahui bahwa fenomena menggunakan adalah 15 meter. Tinggi anak adalah 1,5 meter. Sudut yang terbentuk antara benang dan garis horizontal adalah 30 derajat. Nah, ini adalah tinggi layak dari permukaan. Maka ketinggian yang lain dari permukaan tanah adalah 7,5 dan dari itu sama dengan tinggi anak 1,5, maka didapatkan hasilnya 9 meter. Nilai sin 30 derajat tadi sama dengan setengah, 1/2 ya. Ya, kalau ada yang pakai kalkulator berarti nilai sin 30 derajat itu sama dengan 0,5. 0,5 berarti kalau dalam pecahan sama dengan 1/2. Dengan menggunakan pilometer sederhana, tingkat pohon dilihat dari kata dengan sudut elevasi 45 derajat. Hitunglah tinggi pohon tersebut. Ditanyakan di sini adalah tinggi pohon tersebut. Maka penyelesaiannya yaitu jarak pohon dengan siswa sudah diketahui bahwa 6 meter dan sudut elevasi 45 derajat. Kita sebut saja Upin. Di sini kita sebut Upin ya. Nah, di sini Upin ingin mengamati pohon atau ingin mengukur suatu ketinggian dari pohon. Nah, kita menggunakan rumus tangen, yaitu tan sama dengan sisi depan per sisi miring. Tan 45 derajat sama dengan X per 6. Apa itu X? X adalah ketinggian pohon yang akan kita cari. Baik, apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Iya. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 2, 4, dan 5. Ada yang mau tanya? Tinggi anak adalah 1,5 meter. Jika sudut yang terbentuk antara benang dan garis horizontal adalah 30 derajat, hitunglah tinggi layang-layang dari permukaan tanah. Nah, kita masuk kepada diketahui. Nah, diketahui Sampingnya, kita bisa cari sisi depannya. Makanya kita pakai rumusnya yaitu sudutnya depan ke samping. Kan yang kami pakai di sini 60 derajat, sedangkan 60 derajat sama dengan X yang kita mau cari ini per sisi samping 6 meter. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau tanya, Kak? Hasil proyek dari kelompok 5. Ini presentasi terakhir, kelompok terakhir ya. Ada yang mau tanya? Adakah? Tidak. Tidak ada? Iya. Tidak ada berarti Ibu rasa sudah paham ya ini? Berarti sebentar saat penyelesaian soal sebagai bentuk penilaian pengetahuan, ya berarti harus di atas, skornya harus di atas 80 ini. Hasil presentasi rekan-rekan kelompok 1, hal apa yang kalian dapati dari pengerjaan sampai dengan presentasi kelima ini?
keterwakilan supaya lebih. Siapa yang mau menceritakan? Adakah? Oh iya. Meningkatkan sikap toleransi kita, cara menghargai kita dengan antar anggota kelompok maupun antar kelompok, dan selain itu juga membangkitkan rasa gotong royong kita pada setiap anggota kelompok. Jadi menurut saya presentasi pada hari ini menarik dan sangat Kita sama-sama menyimpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan materi trigonometri, khususnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Iya. Jadi kesimpulannya yang pertama harus ingat lagi definisi perbandingan trigonometri. Karena kalau kita paham konsep ini berarti sesuai dengan apa yang sudah diterangkan sebelumnya tadi pada video, bahwa berarti yang pertama tadi bisa ukur tinggi benda, tinggi pohon, kemudian bisa dipakai dalam ilmu mitigasi, kemudian dipakai oleh apa tadi? Ya, asli boleh. Supaya yang tetap semangat dalam proses belajar. Semoga pertemuan berikut bisa diperoleh oleh kelompok-kelompok yang lebih ada. Ya, silakan. Ya, yang paling berkesan berarti kita bisa ini masing-masing. Tadi kelompok sudah, sekarang masing-masing. Masing-masing ya. Ya, ada yang sudah. Oke. Yang sudah boleh langsung dikumpul. Pada pertemuan minggu depan, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran. Minggu depan dan selamat siang.